Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi di podcastnya Mas Bob. Kali ini kita kedatangan tamu super duper istimewa karena berasal dari desa sendiri ya. Kali ini ada Pak Jamil Mustafa. Pak Jamil, apa kabar? Selamat Alhamdulillah datang di sehat ya. podcast Bob nih. Ya, terima kasih. Oke, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti biasa. eh, Semacam di unboxing ya. Kalau bahasa kerennya dikuliti di sini. Ya. Dikuliti. Nah, ini mengenai topik yang sedang up to date saat ini adalah tentang pemilihan kepala desa. Nah, ini Pak Jamil sendiri dalam sesi ini mengikuti kontestasi pemilihan desa di periode ini. Itu tujuan atau awal mulanya bagaimana? Ini lebih ke pengabdian jiwa. Panggilan jiwa. Jadi satu sisi desa memang membutuhkan ya, Oke. calon kepala desa. Yang kedua, secara keilmuan memang saya di bidang itu, di bidang administrasi negara. Jadi, Basic ilmu di administrasi negara. di ketatanegaraan. Ketatanegaraan. Oke. Jadi, Berarti sarjana apa itu, Pak? Maksudnya? sarjana sosial administrasi negara. Oh, sosial administrasi negara. Wah, ini tepat banget nih. Tepat banget untuk memimpin sebuah pemerintahan ya. Walaupun cukup kecil di desa. Oke, dari panggilan jiwa, dari dasar punya basic pendidikan, ada juga pengalaman ya. Kebetulan kami pernah menjabat kepala desa. Pernah menjabat kepala desa. Tahun 2009 sampai 15. Jadi sedikit banyak itu juga sebagai modal kami lah untuk bisa Sudah mengabdikan diri di desa. Oke. Oke, tadi dari basic keilmuan ya, terus pengalaman, terus mungkin punya apa ya, semacam cita-cita nih di desa ini yang mungkin harus diwujudkan. Apalagi nanti kalau jadi seorang kepala desa kan punya wewenang ya. Nah, kira-kira apa nih program-program atau visi-misi dari Pak Jamil sendiri nanti jika terpilih jadi kepala desa? Ini bukan janji lah ya. Ini memang program atau rencana program lah yang kami susun dalam visi dan misi kami. Ya. Visi kami memang itu melanjutkan dan meningkatkan. Jadi melanjutkan program yang sudah berjalan dengan baik dan meningkatkan yang memang selama ini belum optimal. Kami pandang belum optimal. Begitu. Misinya memang kalau kami lihat ya secara umum di administrasi pemerintahan desa terutama itu pemerintahan yang selama ini berjalan sangat baik lah. Sangat mengapresiasi dari pemerintahan sebelumnya. Pak Joko lah, terutama ya sebelumnya ya. Memang kelihatan bahwa itu secara administrasi memang sudah cukup baik. Tinggal melanjutkan. Kemudian di bidang yang lain seperti kelembagaan, unsur-unsur kelembagaan desa seperti BPD, LKMD, Karang Taruna Pemuda ya, RT RW, PKK itu secara tupoksi sebenarnya sudah berjalan. Tapi saya kira memang bisa ditingkatkan lebih ini peran aktifnya lah seperti itu. Jadi kalau memang PKK memang kita juga mengapresiasi. Jadi selama ini siapa yang tidak tahu PKK Desa Klewen itu sangat maju seperti itu. Jadi terus kemudian diteruskan ini. tinggal melanjutkan. Kemudian untuk RT RW memang saya kira itu ujung tombak lah, ujung tombak dari pemerintahan desa, sehingga itu juga harus kita perhatikan bagaimana nanti RT maupun RW itu kesejahteraan nih mungkin. Itu kami berusaha untuk meningkatkan alokasi dana memang untuk insentif lah lebih besar lagi dibandingkan dengan yang selama ini sudah berjalan. Jadi ada alokasi dana untuk RT RW yang lebih ditingkatkan lagi. Insya Allah untuk menunjang kinerja. Ya. Tapi secara administrasi ada plotnya itu, Pak. Oh, sangat mungkin. Itu tinggal keberpihakan seorang kepala desa kepada fokus daripada apa ini semacam kepedulian lah. Jadi bisa dialokasikan dana-dana itu bisa dirancang lebih baik ya berarti ya. Saya kira seperti itu. Atau diambilkan dari plot-plot yang memang belum optimal itu. Sangat mungkin lah, tinggal keberpihakan kepala desa di mana titiknya. Terus untuk pendanaan sendiri ini desa sebenarnya membuat rencana anggaran belanja ya. Itu kan pasti ada dana. Nah, dana sendiri desa dari mana saja sih sebenarnya?
sumber pendapatan Iya, desa sumber itu pendapatan desa. itu memang lebih banyak ke dana desa lah, itu dari pemerintahan pusat itu. Dari pusat. Yang Ini sekitar berapa Pak besarnya? 1 Kurang lebih. miliar lebih lah 1 sekitar. miliar lebih ya? Ya. 1 tahun setiap 1 tahun ya. Wah, luar biasa Terus ya, oke. ada dana provinsi. Dana provinsi. Terus ada Berapa nih kira-kira Pak? mungkin sekitar 600-an atau berapa itu ya, mungkin Oke. 300 sampai 400 lah. 300 sampai Kemudian 500, oke. ada dana yang dari kabupaten. Oke, dari kabupaten juga ada. Terus juga ada sebetulnya ada semacam kota kecamatan yang harus diperebutkan lah. Oh, Ya, gitu. ya. Kota ini kecamatan. Perlu keahlian nih. Oh iya, itu harus kompetisi dengan desa-desa yang lain di satu gitu. kecamatan itu. Wah, ini perlu Iya. perlu keilmuan ini di sini. Sementara yang kami sangat prihatin itu justru PAD-nya. PAD-nya kan rendah sekali. PAD apa ini, PAD? Pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa. Sumbernya dari mana? Itu dari pengelolaan aset-aset desa. Oke. Gitu. Jadi desa punya aset? Tanah desa itu yang bisa dikelola dan bisa menghasilkan. Itu persentasenya memang sangat kecil, di bawah 5% lah. Dari keseluruhan anggaran. Tapi lumayan lah. Kalau bisa ditingkatkan. Iya. Kira-kira apa aja nih aset-aset desa? Itu berupa tanah kemakmuran. Terus kebetulan karena tanah di desa Kawayan itu lebih berupa sawah. Berupa sawah. Iya. Jadi tapi tanah yang kering juga ada? Yang kering itu semuanya sudah ada fungsinya. Maksudnya satu untuk SD 1 sampai 4 itu SD negeri ya. SD negeri 1, 2, 3, 4. Terus ada yang untuk balai desa. Oh iya. Itu kira-kira bisa dioptimalkan lagi nggak? Saya kira mungkin seperti ini. Jadi kamu punya gambaran bahwa SD 3 itu kan posisinya atau lokasinya itu sangat berdekatan dengan SD 1 dan SD 2. Ya. Kenapa tidak ya SD 3 itu kita usulkan untuk di-regrouping lah dengan SD 2. Merger jadi ya? Merger. Sementara syaratnya itu memang kerjasama daripada komite, pihak sekolah, masyarakat setempat, dan pemerintahan desa. Jadi kita usulkan ke pemerintah kabupaten untuk kita regrouping seperti itu. Nanti tanah itu insya Allah bisa dialihfungsikan. Misalnya untuk apa ini? Saya kira lebih ke pemudaan lah ya. Pemudaan. Gedung olahraga, terus untuk pentas-pentas dan sebagainya. Karang Taruna ini. Karang Taruna. Oh iya, oke. Oke, selanjutnya mungkin mengenai kemasyarakatan nih, ada di bidang spiritual keagamaan misalnya. Memang dalam ini desa harus selalu hadir lah ya. Ya. Desa itu, pemerintah desa itu harus hadir setiap ada kegiatan di masyarakat lah. Keagamaan. Keagamaan maupun sosial sifatnya seperti itu. Jadi bagaimana peran aktif dari pemerintahan desa untuk bisa hadir di situ, untuk bisa mempengaruhi atau bisa terlibat dalam urusan kemasyarakatan kan seperti itu. Mendukung juga ya pastinya. Otomatis mendukung. Ya. Oke, untuk kemasyarakatan. Terus selanjutnya ini yang terpenting mungkin ya tentang kesejahteraan warga, ya kan. Di sini di bidang ekonomi. Nah, ini terobosan-terobosan apa yang nanti kiranya bisa meningkatkan di bidang ekonomi? Itu kita harus memfasilitasi lah ya kepentingan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Jadi terutama untuk saluran irigasi bagi kaum tani lah ya, itu harus kita utamakan. Jadi sebelum yang lain-lain, fasilitas yang mendukung ekonomi itu harus dilakukan terlebih dahulu, harus diprioritaskan, terutama saluran irigasi, terus jalan-jalan desa harus semuanya bisa fit lah, gitu kan. Merata. Itu harus merata seluruh desa. Jadi jangan ada iri cemburu satu wilayah belum ada pembangunan, yang lain sudah banyak kan seperti itu. Jadi akses untuk kegiatan ekonomi saya kira harus difasilitasi lebih baik gitu. Siap. Untuk bidang pembangunan ya, pemerataan ini mungkin desa juga harus punya apa namanya ya, punya semacam pesan untuk masyarakat, Pak. Oh iya, ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu ya sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi titik poin daripada kegiatan pemerintahan desa adalah pendanaan. Terus yang kedua skala prioritas, yang kemudian adalah pemerataan. Pendanaan, skala prioritas, pemerataan. Pemerataan. Terus di situ
sepanjang itu dananya ada, Iya. insya Allah desa bisa membangun lah. Kan seperti itu. Oh, iya, Bisa iya. membangun, bisa Ada yang dianggarkan. ada, bisa bergerak, bisa beraktivitas kan Iya. begitu. Terus kepentingan kita di situ letaknya itu di skala prioritas. Bagaimana kita menentukan prioritas yang lebih Mana dulu lebih ya? jeli untuk dilaksanakan dibandingkan dengan kegiatan yang lain. Kan Oke. seperti itu. Iya, iya, betul. Terus yang ketiga adalah pemerataan. Jadi jangan sampai ada kegiatan pembangunan yang hanya di satu titik atau di RW satu RW, sementara di RW yang lain tidak ada kegiatan kan. Iya. Meningkatkan kecemburuan sosial. Itu saya kira. Ya. Terus peran serta warga nih dalam pembangunan. Jadi apapun yang kami programkan lah ya, itu nonsen lah akan bisa terlaksana tanpa peran serta masyarakat. Di situ keterlibatan masyarakat itu memang harus digalakkan lah, ditingkatkan lah. Jadi termasuk juga membayar pajak dan sebagainya itu kan. Tanpa peran serta masyarakat, tanpa peran serta masyarakat, sebaik apapun itu program, tidak bisa berjalan kalau tidak ada peran serta masyarakat. Betul. Gitu. Jadi saling mendukung. Saling mendukung di situ. Jadi pemerintah bisa melakukan program ini, sementara masyarakatnya mendukung, saya kira itu powerful titik poin untuk bisa terlaksana atau suksesnya pelaksanaan. Pasti dibutuhkan bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Pemerintah punya rencana, masyarakat juga mendukung. Syukur-syukur jadi pelaksana juga kan. Ya, otomatis itu ya. Jadi masyarakat jangan hanya sebagai subjek, tapi juga sebagai objek kan seperti itulah. Jadi dia menerima manfaat daripada pembangunan itu, tapi juga dia sebagai pelakunya. Oke. Jadi di situ juga ada peningkatan peluang lapangan kerja juga ya. Oh, saya kira harusnya seperti itu. Jangan sampai malah kita mendatangkan tenaga kerja dari luar, sementara kita tidak melibatkan masyarakatnya sendiri. Kayak di negara Wakanda, Pak. Tenaga kerjanya dari impor. Ya, karena untuk mensejahterakan rakyat atau masyarakat sendiri, memang sumber daya yang ada di kampung kita juga kalau bisa ditingkatkan itu akan mensejahterakan banyak orang. Seperti itu. Baik, untuk prosesi daripada pemilihan kepala desa sendiri nih, ini kan banyak sekali juga pendukung-pendukung, ya, bahkan yang fanatis, bahkan yang mati-matian kayak seolah-olah kudu menang kayak ini, gimana mensikapinya Pak Jamil? Satu titik poin ya daripada adanya pelaksanaan pilkades itu adalah kearifan daripada masyarakatnya itu sendiri lah, di dalam mensikapi ya. Ini hanya sebuah momen yang juga sebentar lagi juga akan berakhir. Setelah itu kita harus berinteraksi lagi dengan masyarakat seharian seperti apa kan seperti itu. Jadi kalau kita penentangan gimana lah, itu kan akan rugi sendiri lah. Jadi kami berharap semua pendukung menyadari itu dan bisa memahami lah. Jadi saya kira akan mencerdaskan daripada warga dalam memilih ya. Jadi memilah antara yang lebih baik dan yang itu, karena itu tidak mungkin lah bisa berjalan tanpa adanya kearifan daripada kita. Betul, ya. Memang itu harus dijaga, karena jangan seolah-olah sekarang malah jadi pada musuh-musuhan, ya kan? Padahal setelah ini ya bareng lagi. Oke. Mungkin untuk warga nih, untuk boleh dibilang promosi jenengan ke warga apa nih? Coba. Kami berharap masyarakat itu melihatnya secara rasional ya. Jadi, rasional ya. Jadi satu sisi kami memang secara pengalaman sudah pernah ada, terus secara pendidikan memang bidang kami lah. Jadi berpikirlah secara cerdas lah, ya, secara rasional untuk bisa menilai calon-calon yang ada. Bukan kami promosi, tapi memang seperti itulah saya kira harus adanya. Jadi semua warga, para pemilih, ya saya kira akan menjadi harapan daripada semua calon, namun kami menawarkan seperti itu. Jadi memang kami sedikit sudah punya pengalaman menjadi kepala desa dan sudah biasa lobby-lobby lah ya. Oh iya, ini kan penting nih, buat desa penting. Ada dana. Ini kalau nggak dilobi kan nggak bisa masuk ke desa. Insya Allah seperti itu. Nah, itu kan perlu kepiawaian ya, perlu pengalaman, perlu keilmuan di sana. Oke, Pak Jamil, mungkin bincang-bincang kita pada pertemuan kali ini sudah cukup mencerahkan bagi saya dan sudah cukup memberikan
jawaban atas pertanyaan kenapa saya harus memilih Anda. Ya. Nah, itu kan sudah terjawab menurut saya ya. Dan mudah-mudahan juga teman-teman yang lain atau warga yang lain bisa berpikir secara rasional mana atau kebutuhan apa untuk seorang pemimpin di desa kita ini. Terima kasih, saya juga terima kasih kepada Pak Jamil sudah bersedia untuk datang ke podcast saya. Mudah-mudahan yang terbaik yang terjadi dan takdir adalah yang terbaik. Dan mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan hasil sesuai dengan keinginan dan tujuan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.